Hai netizen Budiman, pada kesempatan kali ini gue bakal bahas salah satu buku yang sangat menarik, buku favorit para kaum-kaum yang suka konspirasi, dan bahkan beberapa orang menganggap buku ini tuh kitab sucinya buat orang yang suka teori konspirasi. Buku apakah itu? Yaitu buku Who Rules the World dari Noam Chomsky. Nah, siapa sih Noam Chomsky ini lah? Ini menarik. Noam Chomsky itu profesor di MIT. Jadi MIT itu salah satu Ivy League di US, terkenal banget. Jadi kalau kalian kuliah di MIT pasti bakalan orang sudah hormat lah sama kalian. Ya, selevel Harvard, Oxford kayak gitu. Nah, Noam Chomsky ini salah satu politisi sayap kiri. Tapi sebenarnya gini, uniknya itu dia itu bukan politisi ya, lebih kayak ke filsuf, kayak kalau di Indonesia itu kayak Rocky Gerung lah. Jadi dia itu banyak banget pemikiran-pemikiran dia itu sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri maupun dalam negerinya US. Jadi bisa dibayangin kan betapa kontroversialnya dia ya, kayak Rocky Gerung yang kontroversial di Indonesia. Noam Chomsky di US juga sangat kontroversial. Bahkan ada statement dia yang menimbulkan kontroversi paling besar lah di US, yaitu dia bilang bahwa US adalah terorisme terbesar di dunia. Jadi sebenarnya terorisme itu siapa? Ya US itu sendiri. Nah, itu adalah statementnya Noam Chomsky. Sebenarnya buku ini bisa dibilang, ntar gue bakal bahas buku ini dan kalian bisa agree to disagree, karena gue ada beberapa setuju sama isi buku ini, tapi ada beberapa hal yang gue kurang setuju lah ya. Ya dalam 100% mungkin gue setuju sekitar 60%, gak setuju 40%. Dan kenapa gue gak setuju sama buku ini? Karena ada beberapa part yang gue ngerasa argumentasinya kurang kuat. Jadi gimana ya? Jadi dia ngebuat statement, tapi argumentasinya somehow itu ngambang gitu loh. Jadi gue ada beberapa hal yang gue kurang serak aja sih. Terus secara penulisan sangat-sangat menarik, dan mungkin satu hal, banyak hal yang diulang-ulang lah, repetitif, tapi it's okay. Dan dia di sini ngebahas tentang terorisme pada umumnya. Nah, seperti apa sih? Nah, untuk bahas itu, gue jujur nih, gue bikin contekan dulu. Karena kenapa buku ini sangat padat banget. Jadi ada beberapa hal yang emang gue harus gue harus googling lagi apa itu definisinya, ataupun hal-hal yang emang bukan expertise gue. Jadi gue nulis dulu skripnya biar nggak ada misunderstanding. Jadi pada dasarnya buku ini tuh bahas apa aja sih? Buku ini bahas satu soal terorisme, nah yang tadi gue sempat mention. Kemudian yang kedua itu soal peran US di Israel sama Palestina. Israel Palestina kan sedang bertikai itu, dan peran US itu seperti apa. Dan dia juga ada argumentasi bahwa mengapa demokrasi itu menyebabkan corruption gitu. Nggak, jadi di sini tuh corruption itu lebih kayak kerusakan, bukan hanya korupsi ya. Jadi bagaimana demokrasi itu sebenarnya instead of membangun sebuah peradaban atau negara, malah itu dia membuat kerusakan di sebuah negara lah. Tunggu dulu kenapa bisa dibilang gitu, ntar gue jelasin. Dan yang ketiga, ini ada yang menarik. Buku ini ditulis 2014, dan Noam Chomsky udah ngepredik bahwa US itu sebenarnya sedang turun secara politik global maupun secara ekonomi secara global. Bentar, gue minum dulu. Saking semangatnya. Nah, itu bakal gue bahas nanti ketika keempat topik tersebut. Oke, topik pertama yaitu soal terorisme. Nah, ini menarik. Tadi yang gue sempat bahas di awal bahwa Noam Chomsky beranggapan atau memberikan statement bahwa sebenarnya terorisme itu ya US sendiri. Loh, kenapa bisa gitu? Karena sebenarnya terorisme itu terminologi terorisme itu tergantung dari siapa subjeknya, siapa yang melakukan kejahatan itu. Karena sebagai contoh nih, kalau US yang melakukan kejahatan itu atau melakukan pembunuhan massal, maka itu tidak dianggap terorisme. Sebaliknya, kalau musuh US yang melakukan, itu dianggap terorisme. Contoh misalnya, perang nih, Irak sama US. US bunuh 100, itu dianggap lazim. Tapi kalau saya Irak bunuh separuhnya aja, misalnya bunuh 50 tentara Amerika, itu dianggap terorisme.
Padahal secara jumlah korban itu lebih banyak dari Irak. Lah, kok bisa seperti itu gitu loh. Jadi Noam Chomsky beranggapan bahwa definisi terorisme itu sangat-sangat bias di sini tuh. Jadi ya tergantung subjeknya siapa. Dan kok bisa kita ngebuat kita tuh dibuat kalau misalnya US yang melakukan tindakan itu atau jadi subjeknya US, kita itu seperti mentolerir. Tapi kalau misalnya musuh US yang melakukan itu sebaliknya ke US, itu mengutuknya dan menganggap bahwa tindakan itu tindakan terorisme. Itu pertama. Kemudian yang kedua, nah ini dia yang menarik. Jadi dulu tahun 1988 itu US itu pernah menembak salah satu pesawat Iran, yaitu tunggu dulu, gue juga lupa namanya apa. Oke, Iran Air Flight di tahun 1988. Dan korbannya berapa? Korbannya ada 290 orang. Dan somehow dunia itu kayak mentolerir aja, dan itu menjadi tindakan yang seperti yang harus dilakukan. Ya nggak apa-apa. Tapi sebaliknya, kalau kalian ingat beberapa tahun sebelum, 2 tahun sebelumnya ya, 2 tahun ke belakang ini kan Malaysia itu ditembak, suspeknya itu adalah Rusia. Semua orang mengkutuk itu, menganggap bahwa itu adalah tindakan terorisme. Lah, kok bisa? US yang membunuh 290 orang, kita mentolerir itu. Sedangkan, kalaupun ini Rusia beneran yang melakukan, itu dianggap menjadi sebuah tindakan terorisme atau tindakan kejahatan. Kan aneh di sini. Jadi terjadi subjektivitas terorisme itu. Dan yang kedua, selanjutnya adalah nuklir, ya kan? Negara-negara tertentu itu nggak boleh mendevelop nuklir. Ada statement sangat legendaris dari Ahmadinejad, presiden Iran pada saat itu. Iran saat itu membuat nuklir dan ditentang habis-habisan oleh US. Ahmadinejad bilang gini, kalau misalnya nuklir itu nggak baik buat sebuah negara, kenapa Amerika ngebuat? Kenapa Amerika develop? Dan sebaliknya, kalau baik, kenapa kita nggak boleh bikin? Nah, ini menjadi topik yang menarik karena hampir seluruh orang di dunia ataupun hampir seluruh negara itu mengecam pembuatan nuklir di Iran. Nah, kenapa di US kok mereka diem aja? Nah, inilah menjadi subjektivitas atas terorisme itu sendiri. Sangat subjektif banget. Dan Noam Chomsky sangat geram terhadap itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa gitu? Kita harus sadari bahwa semua di sini di dunia ini secara nggak sadar mindset kita itu sudah diatur gitu. Jadi definisi terorisme itu siapa, pahlawannya itu siapa, itu seperti kita sudah diatur di alam sadar kita. Gimana caranya? Ya gini, teman-teman kalau misalnya lihat film-film Hollywood, kalau misalnya ada sebuah negara itu lagi perang ataupun lagi sengketa, ada masalah lah di sebuah negara tersebut, siapa penolongnya? Pasti orang-orang dari US. Jadi orang-orang dari US datang, ya penjahatnya ya yang lawan US itu gitu. Jadi apapun yang terjadi, negara itu sedang bertikai, US datang, semua beres karena US adalah pahlawannya. Bahkan ekstrimnya, kalau misalnya teman lihat-lihat di film superheroes, contohnya Avengers deh, semua penyelesaiannya itu ada di negara US. Kayak bumi itu cuma US aja gitu. Jadi kalau misalnya bisa dikalahin di US, ya semua negara itu aman dan terselamatkan gitu. Perang aja di US, semua itu di US. That's why inilah menjadi salah satu concern dari Noam Chomsky. Karena secara nggak sadar kita, rakyat dunia ini, netizen di dunia ini, sudah di brainwash atau mindset kita emang sudah diatur bahwa ya polisi dunia itu ya US gitu loh. Jadi yang apa yang dilakukan US itu pasti benar. Regardless mereka melakukan tindakan terorisme, kalau misalnya kita mengikuti terminologi terorisme, yaitu terorisme adalah suatu perbuatan yang memberikan tindasan atau memberikan tindasan kepada hak seseorang gitu. Kalau misalnya contohnya US ke Irak itu sudah melakukan intervensi terhadap suatu negara yang berdaulat. Tapi kenapa tidak di statementnya itu bukan terorisme? Ya karena itu
Karena kita secara nggak langsung mindset kita itu diatur. Dan media di dunia ini, siapa sih yang mayoritas memiliki media di dunia ini? Ya US. Jadi berita itu bisa di framing sama US sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa US itu pahlawannya, yang musuhnya itu adalah musuh US itu adalah musuh bersama. Itu. Jadi Noam Chomsky juga beranggapan seperti itu, dan gak jauh-jauh deh di US. Bagaimana media itu bisa memegang kendali sebuah opini sebuah masyarakat gitu, masyarakat Indonesia, ya kan? Jadi contoh paling gampang deh, misalnya di Indonesia, kalau misalnya orang bawa bom, pakai jilbab atau pakai baju koko lah intinya, mereka akan dianggap terorisme. Kalau kalian ingat, itu ada salah satu kasus yang dimana bukan orang yang pakai baju koko yang bawa bom, naruh bom di mall, itu nggak dianggap terorisme. Nah, how come lah? Itulah bagaimana sebuah berita itu memframing sebuah kasus sehingga orang step bahwa oke, definisi terorisme menjadi bergeser, bukan sebuah kegiatan atau bukan what atau how, tapi who. Jadi tergantung siapa yang ngelakuin gitu. Itulah kenapa pentingnya pemahaman kita bahwa kita harus seobjektif mungkin melihat suatu fenomena di dunia ini. Kita bukan lagi melihat siapa yang melakukan, tapi apa yang mereka lakukan. Itu yang perlu kita sepakati atau yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, itu bab pertama yang dari Noam Chomsky. Kemudian yang kedua, dia juga bahas soal peran US di antara pertikaian Israel sama Palestina. Noam Chomsky secara khusus mengkritik US yang dimana alih-alih memberikan perdamaian kepada dua negara, malah semakin perang. Karena ya kita bukan rahasia umum lah, US lebih berpihak kepada Israel, dan hak-hak Palestina ini direnggut oleh Israel dan US mensupport gitu. Nah, seharusnya kalau misalnya ada pertikaian dua negara seperti ini, US yang memang dianggap sebagai pahlawannya harus berada di tengah-tengah, harus memberikan perdamaian ke dua negara. Nah, di sini menurut statementnya dia, Palestina yang lebih dirugikan dan banyak terjadi perang dan banyak korban jiwa di sana. Itu. Kemudian yang ketiga, nah ini menarik. Noam Chomsky juga menstate bahwa demokrasi itu tend to corrupt. Jadi demokrasi itu yang menyebabkan corruption. Nah, kok bisa gitu? Gini, US kalau mau intervensi sebuah negara, apa yang dilakukannya? Yaitu memasukkan demokrasi ke situ. Karena kenapa? Karena kalau misalnya dipegang oleh sebuah raja, maka US itu susah ngelobinya gitu. Jadi dia harus melobi raja itu untuk merubah kebijakannya yang bisa menguntungkan US atau konglomerat US gitu. Dan secara nggak sadar ada narasi kalau negara itu bukan negara demokrasi, maka negara itu otoriter, negara itu nggak maju lah. Kalau gitu, apa kabar sama Arab Saudi, Singapura? Arab Saudi dan Singapura itu bukan negara demokrasi loh. Mereka itu lebih kalau misalnya kepemimpinan satu orang, tapi mereka maju-maju aja. Kalau misalnya demokrasi itu memang membangun, apa kabar dengan India dan Indonesia? Kenapa stagnan di situ-situ aja? Nah, ini menjadi kritik dari Noam Chomsky. Dan dia, kenapa Amerika itu saat ingin menguasai sebuah negara itu memasukkan demokrasi? Karena gini, tadi yang gue sempat state bahwa US itu punya media yang bisa mendrive narasi masyarakatnya menuju kemana. Jadi dengan demokrasi, pemilihan umum ataupun misalnya pemilihan presiden lah, itu demokrasi, kan pemilihan DPR, maka US bisa mencekokin masyarakatnya dengan narasi yang mereka inginkan. Jadi dengan seperti itu mereka bisa mendrive regulasi ataupun kebijakan-kebijakan negara tersebut untuk lebih mendukung ataupun mensupport kepentingan dari konglomerat US. Nah, paling baru kalau misalnya teman-teman tahu, US sama China
itu punya kesepakatan dulu tuh. Gue lupa tahun berapa. Jadi US itu punya kesepakatan, Cina di tahun tertentu 2025 atau 2030 gue lupa, harus merubah sistem pemerintahnya menjadi demokrasi, bayangin. Itu yang menjadi permasalahan saat ini. Kenapa dia itu kok ingin menjadikan demokrasi? Karena again, kalau untuk masuk ke negara itu, merubah kebijakan itu ya dengan cara demokrasi. Bentar, karena semangatnya gue haus lagi. Gitu. Dan Cina sekarang bukan anak bawang lagi, jadi dia mulai ngelawan lah intinya. Ya regardless itu komitmennya Cina atau bukan, ya siapa yang salah atau benar, ya masih dalam perdebatan lah. Karena sebelumnya pada tahun 40 atau 50-an gue lupa, Cina itu punya perjanjian sama US untuk berjanji bahwa Cina akan merubah sistem pemerintahan ke demokrasi, dan ternyata mereka sekarang ngelawan. Nah itu benar salahnya tergantung dari sudut pandangnya lah ya. Nah terus selanjutnya Noam Chomsky juga membahas soal sebenarnya US saat ini 2014 ya, dia bilang bahwa US itu sebenarnya sedang decline, sedang turun dari segi ekonomi maupun politik, pengaruhnya di dunia sedang turun. Tapi saat itu kenapa US tidak ngerasa turun? Karena satu, gak ada kompetitornya. Jadi lu bayangin deh, lu peringkat 1 tapi jauh lah sama peringkat 2, lu turun dikit-dikit juga gak kerasa gitu, karena lu masih nomor 1. Nah di 2020 ini mulai kerasa, ataupun dimulai dari tahun lalu ya, Cina udah growing, bahkan menjadi kompetitor yang sangat sangat mengancam US untuk menjadi center of the world gitu. Jadi terutama dalam ekonomi ya, semua itu produk-produk banyakan produk Cina gitu. Sampai Huawei aja diblok sama US karena saking terancamnya US, dan sekarang dia mulai sadar. Dan apa yang diprediksi sama Noam Chomsky bener gitu loh, US sebenarnya udah diklaim tapi nggak kerasa karena dia menjadi peringkat 1 gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih topik ataupun bahasan yang ada di buku Who Rules the World ini. Again, kalian bisa setuju ataupun nggak setuju terhadap statement yang ada di buku Who Rules the World, tapi menurut gua sendiri kalian harus baca buku ini. At least kalau kalian nggak setuju dengan statementnya Noam Chomsky itu, kalian tahu point of view-nya dia itu kayak gimana gitu. Jadi ini penting buat memperkaya wawasan kita, dan gak hanya katanya gitu. Karena biasanya nih kalau misalnya kita teori konspirasi itu katanya, dan sometimes itu source-nya itu nggak kredibel. Jadi dengan membaca bukunya Noam Chomsky ini, kalian bisa mendapatkan wawasan lebih, oh kenapa sih, why-nya kenapa sih gitu. Dan juga untuk COVID ini juga, siapa yang rules the world? Nah ini menarik. Gue jujur aja belum ngikutin artikelnya Noam Chomsky terbaru. Sebenarnya Noam Chomsky juga ngeluarin artikel tentang COVID ini ya, siapa pelaku utamanya dan siapa yang mendapatkan benefit dari ini. Mungkin next time gue bakal bahas itu karena menarik banget kalau ngikutin Noam Chomsky. Nah itu sih. Dan kali ini, menurut kalian nih soal tadi Noam Chomsky soal terorisme, bener gak sih kalau misalnya sebenarnya definisi terorisme itu bias? Dan menurut kalian, apakah kalian sepakat dengan Noam Chomsky bahwa sebenarnya terorisme itu adalah ya negara US, negara yang menguasai media ini yang ngebuat mindset kita beranggapan bahwa semua musuh US adalah teroris, padahal US paling banyak membunuh orang. Nah, seperti biasa, tinggalkan komentar di bawah kalau misalnya kalian punya opini, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan ataupun mau diskusi sama gue, silakan tinggalkan aja komentar di bawah. Kita nanti bakal diskusi di sana. Oke, gitu aja. Thank you. Ciao.